Mas BK ini kan terkenal tanda kutip dengan pelayan masyarakat. Nah, berat nggak Mas dengan title pelayan masyarakat tersebut? Sebenarnya enggak lah ya, kita jalani aja dengan wajar-wajar saja. Artinya sekarang kan juga tergantung di kitanya. Artinya apakah kemudian misi kita itu benar-benar ingin jadi pelayan masyarakat atau tidak. Itu artinya tidak ada kepentingan lain begitu selain hanya melayani masyarakat. Gitu. Kalau itu kita pegang gitu ya, saya kira nggak berat. Hanya kan persoalan waktu mungkin ya, persoalan waktu, karena bagaimanapun juga dengan kasus yang ada sekian banyak begitu, dengan artinya meskipun kami bertuju begitu, tapi kan tetap saja harus ada manajemen waktu yang baik. Dan kemudian yang lain saya kira juga terkait dengan respon dari masyarakat maupun dari pemerintah. Itu artinya kalau responnya baik, saya kira akan memudahkan kita juga. Nah, Mas sebagai pelayan masyarakat itu pastikan nggak semua mulus gitu. Juga ada pihak-pihak yang tidak menyukai atau menyulitkan, dan tanda kutip ancaman itu sering terjadi ya Mas ya? Kalau sering tidak lah, tapi saya beberapa kali mungkin ya dapat surat begitu untuk menghentikan usaha gitu ya, upaya kami di Komnas HAM atau yang lain ya, komentar-komentar di media misalnya yang tidak setuju dengan langkah-langkah Komnas HAM. Saya kira itu sih lebih banyak gitu. Tapi sampai mengancam keluarga gitu nggak Mas? Belum, dan ya jangan sampai, artinya ya meskipun kami punya protokol keamanan begitu ya, tapi sejauh ini belum ada, dan semoga tidak ada yang ngancam sampai bawa-bawa keluarga. Dan begitu. Itu kalau sudah dapat surat-surat gitu perasaannya ini ya Mas ya, apa campur aduk kali ya Mas ya? Atau kok kita udah kerja capek-capek masih dinyinyirin? Ya begini, kita kan tidak bisa mengharapkan semua respon itu sesuai dengan harapan kita. Gitu. Tentu saja ada yang negatif, ada yang positif, tapi ya tergantung kita juga sih sebenarnya. Kalau saya kemarin ya memang ya pertama mikir kenapa bisa begini, tapi ya sesudah itu ya santai aja, dijalani terus begitu. Ya, nah Mas sekarang kita lanjut ya ke topik berikutnya tentang keberagaman. Nah Mas BK kan dengan kumpul banyak orang, ketemu banyak orang dan beragam profesi, latar belakang, suku, agama dan sebagainya. Menurut Mas definisi keberagaman buat Mas BK sendiri apa sih? Ya kalau begini, Tuhan kan menciptakan makhluknya itu kan tidak sama. Artinya baik dari latar belakang suku, agama, ras lah begitu ya. Nah saya kira kalau saya melihat ya semakin berwarna itu semakin baik gitu. Hanya kemudian bagaimana kita melihat pelangi itulah, kalau kita asumsikan sebagai pelangi itu apakah indah atau justru kemudian jelek begitu, buruk begitu, tidak bagus. Nah, saya melihatnya ke sana. Sementara di Indonesia ini kan juga dikenal dengan negara bangsa yang terdiri dari ratusan suku itu, dan bahkan dulu itu sebelum semakin punah ribuan bahasa begitu. Dan saya kira ya kita harus melihat itu sebagai satu karunia Tuhan yang harus kita jaga betul begitu. Nah, hubunganmu dengan keanekaragaman baik Mas, dengan maksudnya masyarakat bawah juga ada yang menengah? Ya baik, artinya baik, baik saja, tidak ada masalah begitu. Selain saya juga sekarang sering bantu misalnya keuskupan untuk beberapa isu. Saya juga ada di jaringan Gus Durian, sehingga untuk soal-soal intoleransi dan soal ketidakadilan, jadi nggak ada masalah. Saya kira tergantung di kitanya aja bagaimana kemudian memposisikan setiap tempat yang ada gitu ya. Kalau di keuskupan ya bagaimana kemudian misalnya mendorong supaya gereja itu lebih tanggap begitu terhadap isu-isu kekinian, ketidakadilan misalnya. Yang lain misalnya di Gus Durian, bagaimana kemudian Gus Durian itu menjadi
ruang yang ramah atau rumah yang ramah bagi semua orang, dan kemudian juga bukan hanya ramah, terlindungi lah ya bagi semua orang begitu. Nah, punya itu Mas, punya cerita dengan masyarakat atau tokoh yang berbeda gitu. Banyak. Saya kira Salah satunya gimana, Mas? setiap hari kan harus bergaul atau berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat begitu. Saya misalnya minggu yang lalu hari Jumat baru pulang dari Kuningan. Saya menangani kasus Sunda Wiwitan. Itu kan kepercayaan yang lebih dulu ada dibandingkan dengan agama-agama yang lain begitu, yang ada di wilayah situ. Itu juga nggak ada masalah. Artinya kalau kita bertemu pada satu titik misalnya sebagai warga negara begitu, saya kira kan perbedaan-perbedaan itu menjadi hilang, hilang begitu. Artinya bukan hilang atau kemudian tertutupi dengan soal konstitusi. Jangan lupa juga misalnya kita kan sebagai Katolik misalnya punya slogan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, menempatkan itu pada titik yang tepat saya kira menjadi kewajiban kita. Risih nggak Mas, kita kan minoritas di tengah-tengah orang yang seperti itu? Nggak ada, tidak boleh risih saya kira, gitu. Tidak boleh risih. Artinya apa? Kita sebagai manusia kan punya misi tersendiri ya, mempunyai posisi sendiri yang itu berbeda dengan yang lain saya kira. Setiap manusia misalnya interaksinya akan punya nilai tersendiri gitu ya. Ya nggak boleh risih karena itulah tugas kita. Atau bahkan kemudian saya malah mendorong kemudian kita menjadi pelopor untuk banyak hal, misalnya sistem pendidikan yang baik, terus bagaimana sikap toleransi, respon kita terhadap ketidakadilan dan yang lain sebagainya. Saya kira justru kita harus terkemuka atau menjadi yang paling depan membangun atau membela kalau ada ketidakadilan. Gitu.